Itu ada dalam pikiran saya secara menyeluruh. Bukan ini, bukan Bukan cedilnya. cedil. Makanya saya sebut cedil ini memperbudak saya. Tapi akhirnya mulai berdamai, akhirnya menerima kenyataan nak meleni jalan, akhirnya jalan tuh kan. Bukan ada pikiran meneh mulai jalan, bukan ada pikiran gitu. Begini, di sisi lain saya kan sibuk main gamelan, Betul. latihan sana, latihan sini, ikut sanggar sana, ikut sanggar sini, diajak teman orang mau gambar, diajak teman main menari topeng itu. Di sisi lain itu. Nah, di sela-selanya saya minta kepada orang yang menanggap, Pak, tunggu nih, habis saya latihan, saya baru bisa datang sana. Ngeten. Mari teke kemo. Jadi, sisan-sisan waktu saya berikan untuk cedil ini. Cedil. Berarti Dan orang tetap ngantosang. berarti artinya sampai segitunya saya tidak terima dengan kemunculan cedil. Saya anggap itu biasa. Artinya sebatas pada waktu itu saja selesai. Ini pun saya mewakili kantor HPI ya betul, di tempat saya kerja. HPI-nya bikin drama gong pentas di Arda Chandra dalam acara pesta kesenian Bali. Untuk itu saja, setelah itu selesai. Saya anggap seperti itu. Tahu-tahu banyak orang yang pengen berpasangan dengan beragam. Lagi berpasangan dengan A, B, C terus. Makanya di Dihanda ini kija-kija. Di tempat pentas ada penari bondres. Saya berpasangan dengan si A, si B. Sampai sekarang. Sing bergabung jak grup. Tidak. Freelance gitu. Betul freelance ya. Tapi akhirnya mulai ada yang momentum akhirnya menikmati peran cedil tuh. Akhirnya lama-lama karena saya diperbudak ya. Diperbudak. Nah, udiang nih nah, adin nih mau jalan nah. Saya sampai mengguru tuh artinya sampai kengken nah. Ya orang kesel sing ya orang gimana ya? Berpikir terus adin nih nah muncul. Padahal saya dulunya artinya masih mentok ya di pikiran saya. Main gamelan gamelan tradisi ya. Ya seperti itu. Ya cuma hari topeng dengan berbagai macam ya cerita atau dunia pertopengan lah seperti itu. Tapi kok ini terus nguber. Cedil ini terus nguber. Hampir tiap hari. Bahkan kalau setiap hari itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pentas dalam satu malam 4 kali. Bahkan saat rame-ramenya itu saya pernah sampai nyelek hati ya. Saya hitung itu dari jam 1 siang sampai jam 1 malam ya itu. 12 jam full. Itu 7 kali pentas. Untuk beragam acara, dari upacara, pentas. Iya, betul. Apakah itu HUT ST, apakah itu syukuran di hotel, apakah itu perusahaan dan sebagainya beragam. Wih, sampai aduh. Jawabannya satu, kenyal. Lebih kenyal yang gitu asalnya banding ngadain ngigel topeng pang telur. Ngadain ngigel jauh pang 4 bandingkin ngigel cedil pang pitu. Maunya saya kapok. Maunya kapoknya seperti apa? Oke, band manian ada nak ngale band singkalnya. Memang saya sering nolak. Diajak pentas siang hari, ya jangankan siang hari, malam hari pun kadang-kadang saya mau, kadang-kadang enggak. Karena saya melihat cedil ini apa bondre, apa sih sing ngigel sing mondo kan kejengit memunyi ya udah. Tapi nak demen gitu. Nah, akhirnya saya dinasehati oleh ya senior ataupun orang-orang tua, ya Dut, nah bekadung nih tepuk oke nah jalanan kan gitu. Saya tidak menghiraukan kalimat seperti itu, saya karena mentok senang main gamelan seperti apa yang saya katakan tadi, kenyamanan saya ketika main gamelan, kenyamanan saya ketika menari topeng itu saya merasa nyaman sekali ya. Tenang ya sana kan, dan cara ada sesuatu yang yang saya dapatkan ya. Seperti itu. Jadinya sampai suatu ketika saya didatangi oleh wartawan dari Jepang. Wartawan dari Jepang
dia menanyakan tentang riasan Cedil itu. saya, ya cedil itu ya, sebut saya riasan cedil itu. Dia menanyakan, coba ala-ala riasnya diperlihatkan. Namanya wartawan kan ingin Ya, foto, betul, ya ya. ingin dia catat gitu. Hanya seperti ini, dia bilang begitu. Sederhana sekali. Ya bedaknya Ya. ya, murah sekali. Waktu itu saya beli 1.700 ya, rupiah. 1.750 rupiah bedak. Mudah ya, lipstick ini paling mudah. Ya. Potlot mudah. Pokoknya murah meriah lah gitu. Ya. Itu tertulis wartawan Jepang. Iya betul. Kalau misalnya saya ikut sendra tari sebagai pemeran tokoh patik begitu, tokoh apapun gitu, tokoh dewa begitu, wih ala riasnya beda, wih yang anehkan lah. Gitu. Oh, Cedilnya anak awak-awakan gitu. sederhana, Sederhana. Dan kesannya kan orang Jepang tuh. Dia tuh heran kok setelah berias tuh dicatat terus difoto dia, dia heran karena dari dia bilang di Jepang juga ada tokoh komedian seperti ini. Oh iya, saya tidak tahu. Nah setelah difoto, kemudian dia bikin majalah, dia sebarkan di Jepang. Nah, ketika pentas di Ubud ya, di Ubud paling sering saya pentas, dan di desa-desa lain sering juga. Ya saya katakan di Ubud, kenapa? Karena di Ubud kan banyak turis yang nonton. Apakah itu ketika Odalan ada pertunjukan drama tari Calon Arang, banyak turis nonton, diantaranya orang-orang Jepang. Ketika cedilnya muncul, orang-orang Jepangnya nonton semua. Cak Beki, Cekian, Cebloan, Briog nonton cedil. Semua, Biur nonton cedil. Nah, ada yang nyeletuk orang-orang Jepang juga, turis Jepang pada waktu itu. Di Jepang ada juga komedian seperti ini, namanya Kampechang. Kampechang, sampai sekarang saya ingat. Lama-lama saya jadi penasaran, nah, cara kengken sih Kampechang. Akhirnya saya punya teman orang Jepang diperlihatkan, kayak ini loh Kampechang. Sampai suaranya katanya mirip-mirip, melengking seperti itu. Katanya dia sekarang tinggal di Amerika, jadi pelawak internasional lah. Wih, kesiapnya loh. Saya kan tidak tahu. Sing nawang, sing berencana itu. Iya kan betul. ya. Jangankan nempo riasan caro skillnya Kampechang. nepuin sing saya nawang sih gitu. Kecuali informasi. Lain cara jane ada internet, alo hale bidang kan sing ada. Sing ada HP, apa sing ada. Sulit sekali ya. Ya saya biarkan aja seperti itu. Hanya udah nikmati jalan. Ya betul, nikmati aja jalan. Tapi harus diakui gara-gara itu juga akhirnya konon kan itu ketika sedang ngetop-ngetopnya cedil, banyak job, bayarnya lumayan juga kan itu ya. Ya akhirnya masyarakat yang memberi penilaian dan masyarakat yang memberikan angka terhadap cedil. Mengapresiasi gitu. Ya. Gara-gara cedil nyidang nyujuk angumah kan. Nyidang beli gamelan. Nyidang beli gamelan gitu. Cedil dan meliang bubuh setiap hari ya. Merasa dosa saya. Akhirnya berdamai aman jak cedil tuh gitu. Betul. Berdamai dan bersahabat dengan cedil walaupun saya dijadikan budaknya tapi saya ikuti aja. Tapi kan tetap gamelan juga tetap bisa jalan, nanti tetap. Saya tidak mau, nah gini, saya tidak mau mengkhianati hobi saya yang dari awal yaitu main gamelan, dan saya tidak mau mengkhianati hobi saya kerja di guiding. Ya. Tetap jalan tuh. Tetap jalan sampai di pariwisata, betul. Di pariwisata. Karena apa? Cedil ini muncul di pariwisata. Sejarahnya seperti itu. Ya betul. betul. Cedil ini muncul di pariwisata, bukan di seni pertunjukan tradisional. Dan sing ngelawak munyin cedil tapi ngomong Jepang. Pernah. Singkat. Contohnya kan, Bi? Pernah. Misalnya saya pernah diundang dulu bersama senior saya juga pentas di salah satu hotel di Nusa Dua ya. Tamunya Jepang. Semua. Dalam acara syukuran ya orang-orang Jepang yang tinggal di Bali plus dengan turis-turis Jepang juga diundang. Saya waktu itu menggunakan bahasa Jepang total. Selama ngelawak? Ya. Dengan teman, karena teman yang satunya itu dia itu guide senior, jadi dia keluar duluan, jadi dia menyambut dengan bahasa Jepang, woi, meyeh lah gitu, mantap. Saya kan tinggal nimpali aja, ngumpulin. Gitu. Ngumpulin karena
ngempurin ya. Kebetulan pada itu pentasnya malam. Sampai waktunya pun saya harus kemas itu dalam bahasa Jepang. Karena ya maklum kan bahasa saya tidak secanggih senior ya senior itu. Saya cuma ikut-ikutan aja ya. Arigato, konbanwa, minasang minasama, yoroshiku onegai itashimasu. Hajimemashite, watashi no namae wa Cedil desu. Hai, Cediru desu. Hai, yoroshiku onegai itashimasu. Moshi machigai ga attara, mata wa henna koto wo ittara, dozo yoroshite kudasai. Jadi tepuk tangan mereka. Nama saya Cedil gitu. Ya, mohon dimaafkan dan salam hormat. Jikalau ada kata-kata saya, tingkah laku saya yang salah nanti mohon dimaafkan. Itu sudah santun, itu bahasa santun. Bahasa gaib. Biasanya kalau aman dia ngali ide lawakan tuh ulijo bahan dia. Pengamatan atau kadang-kadang dia. Karena saya terbiasa mengandalkan situasi, jadi bersahabat dengan situasi. Bersahabat dengan situasi aja. Melihat situasi aja. Dari sana spontan gitu. Ya. Akhirnya terbiasa dengan spontan, terbiasa membaca situasi. Tidak membawa cerita atau materi dari uli jumah. Cocok berarti dari wartawan tuh. Ya, reportasenya bagus kan itu adanya. Oh, seperti itu anaknya. Wartawan kan tugasnya reporting, melaporkan. Reportasenya harus bagus dan melihat suasana kan untuk pakai ide gitu kan. Ya, tapi ada salah satu saya masih ingat sebelum COVID itu sampai sempat diundang ke acara Kick Andy. Kan cerita kok bisa Cedil bisa ke Jakarta Kick Andy gitu. Ini saya udah habis pikir. Saya nggak yakin Andi Efnoya membalik Cedil bahasa Bali mungkin nggak ngerti dia, tapi gimana ceritanya? Betul. Nah ini gimana engken deh. Lagi-lagi saya bilang mungkin ini bonus dari Tuhan ya. Karena saya mengabdi terhadap seni pertunjukan khususnya dengan ketulusan dan keikhlasan kan seperti itu. Kalau kita mengabdi terhadap seni pertunjukan dari hati ya lubuk yang paling dalam secara baik dan benar, tulus dan ikhlas, Tuhan itu tidak diam loh. Tuhan itu memberikan ada jalan. Ya, anugerah juga, memberi jalan. Ceritanya begini. Itu tahun 2014. Saya waktu itu masih yudisium S2 di ISI, sekarang ISI. Dulu STSI ya, sekarang ISI. Jurusan ini karawitan. Kalau S1-nya jurus karawitan. Kalau S2-nya kan ada 2, penciptaan dan pengkajian. Saya ngambil di pengkajian. Pengamat jadinya. Iya betul, tidak membuat garapan. Jadi apa ya, referensi itu harus banyak ya. Daftar pustaka itu harus habis yudisium, Pak kan bisa maklum siapapun yang sedang dalam proses ujian kan stres bergabung dengan mumet dengan wog nih. Gawat ini. Ketika yudisium, saya kan masih tegang-tegangnya. Masih pasca tegang, pasca gawat, pasca stres, pasca wog lah gitu. Karena masih terbebani ketika berproses membuat tesis. Betul. Siang malam. Ya, misi bian benyah aja pembimbing. Betul. Ya, bagi rekan-rekan yang ya ujian tesis ya terima kasih, seperti itulah. Dia petang lemah aja pokoknya ben benin, ben setor, ben plek, ben benin, ben setor, ben plek, ben dengin. Semangan jam 6 harus kumpul, tugas harus kumpul. Sedangkan barusan jam 5 datang dari pentas calon arang, langsung bikin 1 jam langsung kumpul. Begitu selama hampir 1 bulan ya, sampai kan berarti wog. Ketika yudisium itu ada telepon. Nah setelah saya angkat dengan bisik-bisik, halo siapa ini? Dia bilang gini, bisa Bapak tampil ya dalam acara kami tanggal 14 katanya. 14 apa ya waktu itu? Maret, kalau nggak salah, saya tahu, lupa ya. Ntar ya nelpon 1 jam lagi, saya bilang begitu. Saya tidak tahu dari mana. Nah,
kan yudisium sudah selesai. Saya kan keluar sama teman-teman. Ngelepasin dasi ya. Toga ya. Toga itu wisuda. Wisuda ini kan ya, ini kan yudisium baru tahap ya ngaku jas ya lengkap. Ya gitu aja ya. Enggak pakai toga. Setelah selesai yudisium keluar di kantin sama teman-teman. Nelpon dia lagi. Ya Pak, saya yang nelpon tadi, bisa Bapak tampil ya dalam acara kami? Oh bisa, saya akan langsung datang ke sana. Tempatnya di mana? Oh bukan Pak, kami di Jakarta. Loh, di Jakarta? Loh, kadang di sekitar Bali, kenal kan langsung ke mo, gitu, Pak Halo, itu pang bede urusannya gitu. Pang bede nelpon, pang bede urusannya, ya udah catat tanggal, ada lokasi di mana jam. Kami di Jakarta. Loh, ini mbaknya dari acara apa ini? Kami dari Metro TV, acara Kick Candy. Wah, kenapa cari saya? Ya Pak, begini. Loh, di Bali banyak seniman yang hebat, Mbak. Kalau Mbak pengen cari seniman di Bali, 2 truk akan saya antar ke masing-masing rumah beliau. Kemana saja. Mbak tinggal bilang, mencari seniman apa. Saya akan antar loh. Saya ini belum ada apa-apanya. Kok saya? Iya Pak, ini sudah kesepakatan kami saat meeting. Anda jadi pilihan kami. Loh, begini Mbak ya, tolong datangkan staf dari Kick Candy. Saya akan antar. Banyak guru-guru saya yang hebat-hebat. Banyak seniman Bali yang hebat-hebat. Saya ini belum ada apa-apanya. Tolong Mbak. Saya bilang begitu. Sampai dia itu kayak ya maksa lah dikit secara manis ya. Secara humanis ya. Dan kalimat manis ya. Maksa. Dan saya minum juga semakin manis ya. Wah, maklul itu ningsap nanyan Bapin. Dibujuk. Akhirnya bla 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 bla. Aduh, gimana ya Mbak ya? Artinya begini, dia hanya menunggu saya mengatakan iya. Bukan dia menunggu mengatakan saya tidak. Kok pokoknya harusnya itu. Nah, jadi dia gimana? Yang dia tunggu saya mengatakan iya. Baiklah gitu. Bukan dia mengharapkan saya bilang tidak mau. Kalau dia mengharapkan saya bilang tidak mau kan dari tadi sebenarnya. Saya sudah menolak. Terus santos gimana kan. Akhirnya saya jadi kayak elak apa di apa di orang sekarang gue bisa apa nih gitu. Oke lah. Karena dia bilang begini. Saya kan tanya. Kenapa saya Mbak? Nanti jawabannya bisa Pak Tut dengar di sana ketika kita rapat gitu. Ngede-ngedean urusannya gitu. Akhirnya kami berangkat. Tiket dibeliin, akomodasi segala, dijemput di sana ya udah. Sampai di sana baru dikasih tahu. Ini sudah kesepakatan melalui rapat bersama dan melalui seleksi yang ketat. Pilihannya jatuh pada Anda. Karena temanya seniman tradisional mengepak sayap ke kancah internasional gitu. Gitu kira-kira temanya. Seni tradisional. Apa cak berat ya sama ngapa nih? Satu berat saya beratnya gimana? Apa yang akan saya katakan nanti? Apa yang akan saya jelaskan? Apa kal takonan? Itu satu. Yang kedua, artinya kan mewakili para seniman yang di Bali. Mewakili apa nih? Yang ada apa nih? Nggak punya kemampuan apa kan? Lagi karena banyak begitu seniman yang hebat-hebat, yang luhur-luhur. Banyak guru-guru saya kan. Wih, lek saja nanti ya. Tapi mereka tetap ya mengharapkan seperti itu. Dan akhirnya jalan. Jalan. Tapi ketika proses akan berangkat, dia nanyakan, Pak Ketut, bisa nggak bawa alat-alat lain sebagai acara tambahan gitu, selain jedilnya, selain bondres jedilnya gitu. Apa ya? Saya main suling aja ya gitu. Kalau yang lain apa? Main gamelan ya gitu. Oh di sana ada gamelan. Kalau ada gamelan, saya bawa gamelan lagi repot kan. Ya apa Patut? Selain jedil apa basic Patut sering Patut lakukan? Saya
menari topeng saya pernah. Oh iya, menari topeng aja. Saya bawa kostum topeng. Seperti itu. Untuk acara tambahan. Dan waktu itu yang lebih banyak ditanyakan oleh Andi F. Noya apa sebetulnya? Ya, mengenai cedelnya. Mengenai cedelnya. Karena dianggap unik gitu. Betul, uniknya ini pemeran rakyat, tapi bisa diterima di publik segala lini ya. Segala lini. Dan Ya, tidak mengenal. Ada dari kalangan bawah sampai atas pun bisa menerima cedil gitu. Iya, karena awalnya kan mungkin begini. Punakawan atau parekan itu kan sebatas di desa-desa kan. Yeah. Tidak bisa tembus ke ranah ya katakan intelektual, ranah yang formal, belum bisa diterima. Kalaupun bisa itu persentasenya kecil sekali. Nah, mulai munculnya cedil mulai diterima mungkin dengan apa ya gaya bicaranya cedil. Termasuk mungkin materi lawakannya yang berisi yang intelek itu mungkin ya. Mungkin seperti itu karena saya kan selalu begini ya Pak Dea, setiap pentas saya selalu konsen dengan tema. Ya. Tema daripada acara itu. Menyesuaikan kamu. Betul. Saya tidak mau lepas dengan tema daripada acara agar dia itu satu rel. Di sisi lain baru saya kemas dengan ornamen kelucuan sedikit ya. Itu. Mungkin itu yang dilihat sebagai kelebihan dari cedil kan itu. Ya, mungkin seperti itu. Karena kalau berbicara tentang Bondres kan liar ya. Betul. Mau ngomong apapun kayaknya bebas tanpa dipikirkan kesopan santunan, tanpa dipikirkan. Berbeda mungkin dan data titi bahasa kalau drama. Betul, drama betul, sentra betul. apalagi sentra tarinya lain lagi. Ya, seperti itu mungkin dilihat ya. Tapi ini kan kalau dihitung-hitung di orang boleh tahun 90 jadi 30 tahun lebih buat karakter cedil tuh. 98 ya. 98, 25 ada. Tan sing mas semet beli. Pernah. Apa yang beli lakukan ketika merasa semet? Ketika dalam sebuah acara apa ya, ikut dengan Cokodorake Sukawati ya, yang sering disapa Cok Aceh. Ya. Beliau pernah mengatakan, sampai sekarang saya ingat, harus diimbangi antara apa ya, otak kiri dengan otak kanan, tidak ke birokrat saja. Sekali-sekali harus selingan. Oh, saya jadi mikir sampai di rumah. Kalau beliaunya orang birokrat, selingannya beliau untuk menyeimbangkan otak kanan dengan otak kirinya kan ke seni. Nah, sedangkan saya di seni. Biar seimbang? Biar seimbang. Ke intelektualnya? Bukan. Selain seninya saya ambil. Seninya. Misalnya, pekerjaan sehari-hari lah. Menyiram di tanaman-tanaman. Bersih-bersih. Berarti kan tidak ada sangkut paut dengan latihan, dengan pentas. Sekali waktu lupakanlah latihan tuh gitu. Dengan istilahnya, apakah ini merupakan hobi ya, kuliner begitu. Dia dagang nasi, jaka uberin kamu. Awang berarti dagang nasi ini jangan nih khusus buat ya, awang betul. Dia. Menurut selera itu jaka aleh aja. Nah, itu asane mahan plong asane pikiran. Sekaligus nak ngurang sarjana healing gitu. Iya betul, gila betul. Nah itu. Berarti aktivitas di sehari-hari selain pentas tetap no aktif menggamel. Tetap karena gamelan itu adalah I love you itu. Istilahnya menurut saya, istilah saya I love you ya. Megamel, ngigel topeng, walaupun tidak bagus amat ya. Tapi karena dari kecil lingkungan saya lingkungan pertopengan, jadi kan saya jadi tahu belajar jadinya tentang dunia pertopengan, pemahaman tentang pertopengan itu. Kalau orang kan lebih tahu bahwa Ketut Suwanda itu cedil. Tapi kalau beliau sendiri ngerasa bahwa cedil itu hanya sebagian aja dari pengabdian seni sebagian gitu ya? Kecil itu bonus dari Tuhan, dari Ide Sang Hyang Widiwasa bagi pengabdi seni. Bagaimana ketulusan seorang pengabdi terhadap seni, bagaimana keikhlasan seorang pengabdi terhadap seni, bagaimana jiwa besarnya dia dalam menghadapi suka duka. Artinya kalau beliau lebih senang disebut sebagai pengabdi seni daripada disebut seniman kan itu jadinya. Ya, pengabdi seni. Iya. Abdi. Pengabdi abdi ini kalau bahasa Balinya memarekan
atau lebih skup kecilnya ngempu. Ya. Kalau ngempu terbayang oleh kita, yang kita empu kan nak cenik. Coba raga ngempu nak cenik. Kadang-kadang sungi jamak ke bok. Nengil masih raga. Nak cenik dah. Kadang-kadang nci nangat undunnya ketika nyungi. Nengil masih raga. Ya. Ya, pasang. Ya, enggak apa. Flash deh. Oke. Biarin aja rollnya. Sip. Oke. Sunggi. Nah, sungi. Nah itu. Udah. Udah. Nengil masih raga. Nah tuh nak ngempu kan. Walaupun dia kesel atau bagaimana, akhirnya dia tuh luluh. Hatinya luluh karena apa? Ngempu nak cenik itu memang seperti itu. Pejun nang raga kena cenik, nengil masih raga, jamak kebok nengil, kaplok gimbal nengil masih raga. Ada kita menjaga dia, Betul. membuat dia bertumbuh Agar gitu. dia senang, agar dia gimana? Abdi. Ngempu. Artinya apa? Suka duka ketika kita ngempu nak cenik itu kan suka duka kita lihat. Sukanya nak cenik kedek, nyak tidurnya nyak kedek, nyak degeng, itu demen hati ya. Artinya ada 3 kegiatan yang tetap lakukan Janio. Pentas iya, mengabdi di seni iya, dan di pariwisata juga tetap iya. Tetap. Tapi masih aktif jadi guiding gitu. Kalau aktifnya tidak, saya resign sekali-sekali aja. Kebetulan di rumah juga banyak teman-teman orang asing datang ya ingin belajar main gamelan, belajar menari begitu. Tetap saya tetap layani. di pariwisata, cuma dari sisi lainnya kan diambil betul. gitu. Bagian dari pariwisata. Bagian dari pariwisata. Bagian dari pariwisata itu kan ya seperti di TW itu daerah tujuan pariwisata kan banyak sekarang tempat-tempat dijadikan objek pariwisata kan. Itu kalau dimanfaatkan, kalau pintar kita memanfaatkan apapun untuk dijadikan bagian dari pariwisata, itu menjanjikan. Bukan hanya istilahnya untuk hanya bersantai, tapi juga belajar. Belajar, betul. Dari pengalaman ini saya banyak belajar, Pak De. Dari pengalaman ini saya banyak belajar, bagaimana ketika saya berhadapan dengan tamu yang tidak kita kenal, bagaimana sikap kita, cara kita berbicara. Itu kan ada kesopanan atau tingkah laku, sopan santun, norma-norma, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu kan itu kita terapkan ketika berhadapan dengan orang asing. Karena ini semuanya ada dalam dunia seni pertunjukan. Dibawa ke dunia real ya. Kita sampaikan. Tamunya senang jadinya. Nah, kalau beli sendiri dari anak mungkin ada nggak yang mengikuti jejak bapaknya di sini sebagai pengabdi seni? Yang nomor 2, cewek. Ya namanya Cantika ya. Woi. Banyak total bicara bapaknya. Termasuk ngelawak? Iya. Waktu SD, ya Cantika dia ikut melawak dia itu. Ngelawak oke dan segala macam. Tapi itu bukan karena keinginan bapaknya pangador ini meneruskan? Sing adom paksa iya aja nah. Sama seperti tiang pidan kan. Diberi kebebasan. Nah hobi dah. Hobi di dalam hobi ada bakat kan. Iya. Kembali yang pertama tadi, hobi dan bakat harus jalan keduanya. Keduanya gitu. Ini, kalau ini ditata dengan rapi, baik dan bagus ya, apapun itu profesi ya. Nah, ada satu pertanyaan menarik juga. Kalau orang mengatakan biasanya seniman, apalagi seniman tradisional, walaupun tidak semua, cenderung apalagi ketika sedang jaya-jayanya, mereka cenderung lupa merawat diri, terutama kesehatan kan. Ya, gitu. betul. Nah, kalau beli sendiri gimana selama ini? Semenjak acara ini kan ada acara-acara dokter ya, IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Saya sering ikut di sana. Saya tidak memikirkan masalah fee, masalah honor, saya tidak memikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana para dokter itu mau menerima seni pertunjukan yang salah satunya komedian seni Bali, yaitu Bondres. Kok mau menerima seperti itu? Para dokternya. Akhirnya saya belajar dari sana.
Yang pertama adalah informasi kepada masyarakat mengenai kesehatan. Ya. Nah, setelah informasi mengenai kesehatan itu saya sampaikan dengan teman dokter juga. Setelah pulang saya pahami itu, saya camkan itu. Saya tadi menginformasikan seperti ini. Kenapa saya tidak praktekkan? Ya, bukan hanya menyampaikan. Praktek ya gitu. Ya, sebisa jadi mungkin. contoh sekaligus kan itu. Iya, ya. Salah satunya apa? Salah satunya rokok. Berarti Bidan perokok. Perokok berat. Perokok berat. Bukan meratin timpal. Termasuk. Masuk ya. Meratin timpal dan perokok berat. Meli abungkus banyak telah ben. Pegang nyambung. Waktu masa-masa tampil tuh memang perokok berat. Boy, perokok berat. Pernah dulu waktu tampil di acara penting ini, ya saya anggap penting ya, di Hotel Hilton ya. Hilton ya dulu namanya. Di Nusa Dua. Saya paling. Nggak ada rokok. Ya. Paling. Akhirnya saya dikasih rokok. Ya, pada waktu itu saya isap pentas. Setelah saya pikir, apakah ini namanya kecanduan? Apakah ini namanya kebiasaan? Apakah ini namanya ketergantungan atau manja? Kan manja. Betul. Manja. Kalau tidak diikuti gini, ya, artinya kita manja. Berarti saya pilih manjanya. Oh, berarti saya ini manja, ya oke. Kalau kata manja kan anak-anak. Betul. Kalau orang dewasa kan tidak ada istilah manja. Bertanggung jawab ya. Saya harus bertanggung jawab terhadap kesehatan, oke. Tapi katanya kalau mendadak berhenti secara total merokok itu malah drastis, malah nggak bagus. Tidak bagus, malah drop itu kondisi tubuh. Oke, saya perlahan-lahan aja. Rokok memang ada, tapi saya ganti dengan mako. Tapi saya ambil kata terakhirnya tetap. Roko. Dulu roko, sekarang mako. Tetap koko jadinya. Apa ngidang mana ngai toko? Toko, be. Setelah dewasa tidak neko-neko. Berarti tiap hari emang pakai mako sekarang? Pakai mako. Pakai mako karena akhirnya begini, banyak teman-teman bilang mako cara nak tua nyanan kene gigi nyanan resem. Bagi saya melihat atau saya bukan menganggap seperti itu. Saya melihat mako ini obat. Ya, satu menghindari sariawan, dua gusi menjadi bengkak. Dia tidak bengkak. 3, suara di tenggorokan menjadi lancar karena lendir ini keluar. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya bagi saya, obat bagi saya. Artinya bahwa materi lawakan itu juga bisa akhirnya menginspirasi juga untuk dilakukan gitu ya. Betul, untuk kesehatan. Paling tidak saya melakukan walaupun 0, ya. 0, sekian persen, tapi paling tidak saya sudah melakukan. Ya, pangseng kadang ngomong di panggung nu merukum saya ngomong kan urino melebeleban kepasih ya sing ten kepasih pasti gitu. Nah, iya benar. Ngomong kan nak sing tadi makan larut-larut malam ya saya aja makan malam. Paling tidak biasanya kita makan hampir setiap hari malam jam 11 ke atas, akhirnya kurangi. Dikurangi aja. Lama-lama kan jadi seng. Dikurangi aja. Kan ya, dilatih. Siapa yang melatih kan diri sendiri. Kalau tidak punya niat, ini kan niat. Ya, betul. Tergantung sekarang niat. Mau nggak kita seperti itu? Pasti bisa kan itu. Bisa kan, orang bisa karena biasa kan. Nah itu karena pengalaman sering pentas dengan para pakar-pakar kesehatan. Ini dapat inspirasi. Dapat inspirasi, dapat pengalaman, dapat informasi dan pengetahuan juga. Oh begini, oh begini. Oh beragam dokter-dokter. Saya punya kenalan dokter. Wih, bagus sekali informasinya. Termasuk dengan binaragawan kita, Ade Rai. Saya ingat dengan kalimat Ade Rai ketika saya jadi host ya. Di sebuah acaranya beliau, di tempat fitnessnya beliau di Legian, di menuju Simpang Siur itu. Sunset Road. Ya, Sunset Road. Itu beliaunya bilang ringan ya, tapi segar. Artinya apa yang saya sampaikan, lawakan saya itu apa ya? Informasi, gaya bicara saya itu ringan tapi segar. Saya cari pengertian itu gimana ya, ringan tapi segar. Saya teringat pada acara
TVRI dulu, Ria Janaka, Iya. Ateng Iska. Ateng Iska. Ya. Lawakannya tidak disengaja, lawakannya tidak dibuat-buat, tapi mengalir begitu saja sesuai dengan tema. Ya. Segar kayak sayuran, seger, ya ringan itu, tapi segar kan begitu. Semar, Gareng, Petruk kan itu Iya, biasa. betul, betul, Semar selalu tampil paling terakhir biasanya. Memberikan petuah-petuah. Lesmono ya, Lesmono pemeran Semarnya. Betul. Nah seperti itu, saya pahami. Oh mungkin ini. Mulai saat itu saya lagi benahi gaya bicara saya ketika melawak. Artinya sekian lama ngelawak tuh, beliau tidak merasa cukup puas, saya tetap selalu berupaya melakukan perbaikan. Terus melakukan evaluasi terus. Bukannya untuk mencari kesempurnaan, bukan. Artinya keinginan masyarakat kan beragam. Betul. Ada yang senang dengan bahasa Bondres itu vulgar, banyak yang senang vulgar. Ngawag, apa aja kena dengan orang, kangen Mekau, kajak kelon apa aja kena dengan orang, tanpa memikirkan orang tersinggung atau orang marah. Pokoknya penonton gede. Ada juga penari Bondres seperti itu. Ada juga yang penonton senang dengan dialog Bondres itu yang kamu lakuno. Oh ya, kamu lakuno. Ada juga masyarakat penonton yang senang melihat penari Bondres itu sopan, santun, menyesuaikan dengan tema, memberikan harapan, ya doa restu kepada acara. Karena ada juga. Betul. Nah sekarang yang kita sampaikan apa? Poinnya ke sana. Iya betul, karena kan namanya penari Bondres, lucunya pasti lucu kan, pasti lucu. Namanya penari Bondres. Apa kan itu aja sekarang temanya apa? Misalnya acara pernikahan, temanya ya yang pertama kita memberikan doa restu kepada mempelai agar diberikan kebahagiaan, cita kasih mereka langgeng sampai kakek nenek dan dikelilingi oleh cucu-cucu dan tinggal di rumah yang menyenangkan. Itu sudah baku itu. Harus ada message-nya pokoknya kan disampaikan gitu. Nah, ini mungkin deh yang kalau beliau sendiri ngelihat ini kan boleh dibilang udah dianggap senior lah, boleh dibilang sebagai pelawak pengalaman segala macam. Kalau beliau sendiri ngelihat seperti apa perkembangan lawak di Bali saat ini gitu. Sudah bagus dari segi kuantitatifnya, sudah bagus. Cuman kualitasnya. Kualitasnya perlu kita belajar bersama-sama. Arti daripada panggung itu apa? Kalau sudah ada di atas panggung, berarti kita akan menjadi tuladan bagi penonton. Nah, kalau kita sudah merasakan diri kita sebagai tuladan, kita harus sampaikan bahasa yang dianggap sebagai tuladan, sikap sebagai tuladan, gerak-gerak kita sebagai tuladan, agar jangan apa yang kita sampaikan membuat tersinggung, membuat marah orang-orang yang menonton, membuat acara itu istilahnya seperti bahasa Balinya resem bana kalang ulian munyin yo, resem bana kalang uliane apa yo gaya itu igel nih kangen Mekau, negara dingkri angko. Itu yang perlu kita perhatikan untuk diperbaiki. Tujuannya adalah untuk menunjukkan seni tradisi kita adiluhung loh, adiluhur, bermartabat. Nah kalau ketiga ini sudah kita kuasai, sudah kita pahami, adiluhur, adiluhung, bermartabat, baru kita manfaatkan di masyarakat. Bisa nggak diterima secara baik dan benar, kan begitu. Kalau itu sudah bisa ya, dimanapun kita pentas, diterima kok. Nah sekarang kan tergantung masyarakatnya. Saya dengar masyarakat kan ada kalimat seperti ini, jani nak boleh nang nak stres, jani nak boleh nang nak inguh jani. Pokoknya ken hiburan, kadang sing misi lampahannya, yang penting jak ngibur, kedek, yang penting kedek. Boleh kah itu? Itu boleh, itu boleh. Kedek ini kan ada banyak. Orang itu kedek karena melihat penari Bondres ini jaruh. Kedek raganya, tapi kedek di dalamnya ada kesel dan kecewa. Kemudian ada penonton masyarakat yang kedek melihat penari Bondres wanen menyampaikan kalimat-kalimat kritikan yang pedas, yang tidak ranahnya. Wanen ya. Tapi penonton gede juga. Karena juarinya menyampaikan hal-hal seperti itu.
Ada penonton yang mengatakan Bondres itu adijak sok-sok menasehati kan. Ya bosan benar. Kan begitu. Betul. Tapi kedek juga. Kan kedek. Betul. Nah, sekarang yang kita cari kedek anengken yang kita cari. Kedek anengken. Kedek yang seperti saya bilang tadi ringan tapi segar. Iya. Apa kedek? Nah, kalau dipresentasekan, kalau lebih banyak masyarakat yang menginginkan yang vulgar aja sampaikan laris manis, Bang. Berarti ini kan menuju ke pertunjukan pasar, Iya. bukan ke kualitas. Iya. Namanya pasar, apa kan adab, kan? Baju W adab bisa laku. Dan artinya tidak mungkin membenturkan antara pasar dan kualitas itu. Tidak gitu mungkin, ya. tidak Ya. mungkin kalau kualitas beda itu, Beda. ada tempatnya. Ya. Kalau pasar lain lagi ada Kalau tempatnya. pasar lain, yang bo pasar kalau bahasa Bali peken ya apa adab. Ada kan yang beli? Ada kan sandal we, sandal nyaplir, ada kan yang beli gitu. Kan namanya pasar, Betul. dua ngeraga ngomong kan. Iya, benar. Seperti itu. Iya. Ya beli, terima kasih banyak obrolannya Ki. Udah Kan panjang yang- lebar. Wah. Nanti ada kesempatan kita ngobrol lebih banyak lagi tentang abdi seni gitu dia. Oh iya, bagus sekali itu. Karena sekarang kan banyak bermunculan generasi muda yang melek terhadap seni, Betul. khususnya seni pertunjukan. Ini saya apresiasi betul dan saya dukung ini. Iya. Namun catatannya harus belajar banyak terhadap situasi demi diri sendiri untuk menyampaikan ke publik bahwa begini loh. Ini kan kalau sudah sampai di panggung berarti menjadi tuladan plus informasi yang baik dan benar terhadap seni. Dan yang penting punya karakter. Nah, Kan itu. itu yang Itu, penting itu, kan itu. gitu ya. Punya Seperti karakter. Ketua Sanda karakternya cedil. Udah Nah, kan itu ya gitu udah, dia. seperti itu. Oke. Beli terima kasih banyak atas karya Dewi Nggih, Kemade. sama-sama, Dan tetap sama-sama. jangan lupa salam secangkir kopi hangat.